sebelum kita bahas, nanti kita akan mencoba membahas secara detail jejak pemikiran Habermas dari perjalanan kritik masa Frankfurt terhadap Marx, terhadap neo-Marxis, yang akhirnya kemudian membentuk bagaimana pemikiran Habermas berikutnya itu. Nah, di abad 20 ini sebenarnya, sebelum saya ngomong tentang Habermas secara keseluruhan, di abad 20 ini ada 4 aliran besar yang cukup dominan, yang memberikan pengaruh bagi konstelasi pemikiran abad modern, sehingga terbentuk seperti sekarang ini. Ya kan, kalau di abad-abad klasik kan sudah ada rasionalisme, kemudian empirisme, kemudian mazhab skolastik, dan sebagainya. Tetapi di filsafat abad 20 ini ada 4 aliran besar yang cukup dominan. Yang pertama itu adalah fenomenologi dan eksistensialisme. Ini sebenarnya dikembangkan ini dikembangkan pasca Perang Dunia Kedua itu. Ada tokoh-tokohnya seperti Heidegger dengan eksistensialisme Heidegger, kemudian Karl Jasper, Schopenhauer, kemudian Sartre, Nietzsche, dan sebagainya. Kalau fenomenologi ada Edmund Husserl, kemudian Maurice Merleau-Ponty, dan sebagainya. Fenomenologi itu sebuah aliran filsafat yang mencoba mengajak semua orang untuk kembali kepada objeknya secara langsung, daripada membicarakan apa yang pernah dibicarakan orang. Ini yang disebut dengan das Ding an sich, fenomenologi itu. Kembali kepada fenomenanya, kembali kepada objeknya, supaya orang tidak terjebak pada hanya melulu mengatakan sesuatu dari apa yang dikatakan orang, menjelaskan sesuatu dari apa yang sudah dijelaskan orang, sehingga yang terjadi kemudian tidak memunculkan sesuatu yang baru. Fenomenologi mengajak setiap orang untuk kembali kepada objeknya, bukan dari perkataan-perkataan orang, bukan dari teori-teori yang sudah dibangun. Teori yang sudah dibangun, perkataan orang, asumsi orang, itu tetap dipakai dalam rangka untuk menguatkan, tetapi dia bukan satu-satunya yang utama. Maka ada namanya fenomenologi, ada namanya eksistensialis. Eksistensialisme adalah sebuah aliran yang mencoba, ini perspektif pengetahuannya itu kan bahwa manusia itu ukuran dari segala kebenaran itu. Manusia yang konkret, manusia yang eksistensialis, karena dalam ruang dan waktu ini tidak ada yang bereksistensi kecuali manusia. Benda itu nggak bereksistensi, binatang nggak bereksistensi, bahkan makhluk-makhluk gaib tetap dianggap tidak sebagai yang bereksistensi. Kenapa Mbak Sari? Ada apa? Mbak, mau resen tadi, ada yang resen. Kalau eksistensialisme bertumbuh pada manusia sebagai makhluk konkret, manusia yang berkesadaran bahwa tidak sekedar ada, tidak sekedar hidup, tapi dia bereksistensi, punya modus mengada itu. Itu ada tokoh-tokohnya luar biasa itu. Perang Dunia Kedua itu menghilangkan harkat dan martabat manusia, sehingga seolah-olah manusia itu kehilangan maknanya dalam sebuah ruang namanya dunia. Maka muncullah aliran-aliran eksistensialis. Nah, to exist itu lebih berharga daripada to live. Bereksistensi itu lebih berharga daripada sekedar hidup itu. Nah, itu dalam eksistensialisme. Mungkin teman-teman sudah diajarkan oleh Prof. Bagong dan Mas Hersa terkait dengan eksistensialisme itu. Kemudian ada yang kedua adalah neotomisme. Neotomisme ini sebenarnya berakar dari teologianya Thomas Aquinas itu, yang Thomas Aquinas adalah seorang teolog yang luar biasa dengan bukunya Summa Theologiae itu. Nah, dia cukup berpengaruh di abad 20 ini. Kemudian filsafat bahasa, filsafat analitis, ada Wittgenstein misalnya dalam teorinya language game tentang permainan bahasa, ada positivisme logis dan sebagainya. Yang terakhir adalah neo-Marxis. Ya, nanti saya akan bahas tentang neo-Marxis. Neo-Marxis sebenarnya masa Frankfurt ini dianggap sebagai sebuah aliran filsafat yang berdasar pada pengembangan dari pemikirannya Karl Marx. Makanya dia disebut sebagai neo-Marxis.
ya kan, dengan teori kritisnya. Teman-teman waktu kita bicara tentang Karl Marx dan Marxisme, itu kan saya sampaikan tentang bagaimana kekuatan ideologis dari pemikiran Marx yang mencoba meletakkan filsafat sebagai kekuatan praktis itu. Sehingga saat itu Marx mencoba membangun sebuah asumsi filsafatnya untuk melakukan kritik atas kapitalisme yang begitu hegemonik, sehingga melahirkan sebuah buku yang fenomenal namanya Das Kapital, kritik atas kapitalisme itu. Nah, Marx itu begitu luar biasa membangun analisa-analisa sosialnya itu. Nah, kemudian setelah Marx meninggal, muncullah kemudian beberapa pemikir yang mencoba melembagakan pemikiran Marx, seperti Friedrich Engels yang kemudian terkenal dengan melahirkan sebuah terma namanya Marxisme, ya kan, yang kemudian semakin dilembagakan dan menjadi luar biasa ketika pikiran Marx menjadi alat ideologis dari partai buruh di Bolshevik, namanya Marxisme-Leninisme atau komunisme paling radikal. Nah, ini agak berbeda dengan neo-Marxis yang ada di tangannya orang-orang di sekolah Frankfurt. Yang khas dari neo-Marxis di sekolah Frankfurt adalah menolak penyempitan ajaran Marx oleh Friedrich Engels. Mereka tetap menganggap bahwa konsep Marxisme yang dibangun Friedrich Engels itu mereduksi kesempurnaan pemikiran Marx, sehingga pemikiran Marx yang komprehensif, yang holistik, yang dipakai sebagai kerangka konseptual untuk melakukan kritik secara ilmiah pada bangunan kapitalisme, bangunan industrialisasi, tapi kemudian dikritik direduksi oleh Friedrich Engels dengan konsep Marxisme yang seolah-olah Marx hanya melihat bahwa melihat kapitalisme hanya selalu melulu pada konsep eksploitasi antara proletar dan borjuasi. Nah, sehingga kemudian melahirkanlah berbagai pemikiran yang kemudian pemikiran Marx dipakai sebagai spirit ideologis itu, dipakai sebagai suatu konsep yang dipakai untuk melakukan perubahan dengan cara yang revolusioner, dengan cara yang kekerasan, pemberontakan dan sebagainya. Dan itu yang kemudian ditolak oleh masa Frankfurt. Meskipun masa Frankfurt sendiri juga banyak disalahpahami oleh pengikut-pengikutnya itu. Nah, cara pemikiran masa Frankfurt itu sering disebut sebagai teori kritis masyarakat. Nah, teman-teman nanti kalau membuka masa Frankfurt itu pasti akan muncul konsep utama yang hampir semua tokoh-tokoh di masa Frankfurt itu mensepakati bagaimana ilmu pengetahuan itu harus berfungsi sebagai kritik emansipatoris, ya kan, sehingga mereka menciptakan sebuah teori yang disebut dengan teori kritis masyarakat atau TKM. Meskipun di antara guru satu dengan yang lainnya, Horkheimer, Adorno, Herbert Marcuse dan sebagainya sampai pada Jürgen Habermas, metode di dalam rangka melakukan kritik masyarakat berbeda satu sama lain, tetapi konsep definitif secara umum hampir semua filosof di masa Frankfurt ini sepakat tentang apa sih yang disebut dengan teori kritis masyarakat. Dengan dia sekali lagi mereka bertolak dari pemikiran Karl Marx bahwa teori kritis masyarakat itu tujuannya sederhana awalnya, yaitu membebaskan manusia dari pemanipulasian para teknokrat modern itu. Yang ini sebenarnya kalau teman-teman lihat di perspektifnya Marxis itu kan manusia itu mengalami proses alienasi, keterasingan dari sebuah dari industri kapitalisasi dengan namanya pekerjaan. Dulu Marx mengatakan bahwa pekerjaan itu adalah modus esensialis manusia untuk menemukan harkat dan martabatnya. Tapi ketika manusia itu bekerja dalam lingkungan kapitalis, lingkungan industrialisasi, maka manusia tidak dihargai sebagai pribadi, ya kan? Tetapi manusia hanya dihargai sebagai makhluk individual yang memproduksi barang gitu loh. Sehingga mereka hanya dipahami sebagai mesin yang memproduksi gitu. Nah, itulah yang kenapa kemudian pekerjaan yang seharusnya membebaskan manusia malah memanipulasi manusia dalam
pikiran-pikiran teknokratis itu, karena manusia tidak dihargai sebagai jiwa, tapi manusia hanya dihargai sebagai benda. Kalau sebagai sebuah benda itu kan itu kritik eksistensialisme sangat lama itu. Yang mengkritik manusia hanya sekedar ada atau sekedar hidup. Berarti kan manusia hanya dihargai sebagai benda. Tetapi teori kritis yang mendapatkan ilham dasar dari pemikiran Karl Marx itu digunakan dalam rangka suatu pembebasan manusia dari berbagai bentuk reduksifikasi kemanusiaan. Oleh apa? Halo. Sorry, ada gangguan teknis, Mbak Fitri tadi. Mencoba mengeluarkan manusia dari berbagai bentuk manipulasi yang membuat manusia itu kehilangan harkat dan martabatnya sebagai manusia. Nanti akan saya jelaskan bagaimana logika teknokrasi, logika kapitalisasi itu memberangus sifat eksistensial manusia itu. Yang oleh Marx disebut bekerja itu sesungguhnya adalah modus eksistensialis, tapi justru karena dengan bekerja dalam langgam kapitalisme, prinsip pengetahuan manusia atas pekerjaan menjadi tidak berorientasi pada kemampuan membebaskan diri, tetapi malah justru memenjarakan mereka pada jam-jam kerja, pada moda-moda produksi dan sebagainya. Bertolak dari ilham dasar Karl Marx, namun teori kritis itu mencoba melampaui dan meninggalkannya untuk menghadapi masalah masyarakat industri maju secara baru dan kreatif. Artinya, perspektif masa Frankfurt dalam melihat teori kritik masyarakat itu agak berbeda dengan Karl Marx pada masa awal-awal pemikiran Marx dalam bukunya Das Kapital itu. Kalau awal-awal pemikiran Marx dalam Das Kapital itu lebih diletakkan pada konsep kapitalisme klasik yang terjadi pada saat itu. Halo. Di unmute ya. Nah, karena mereka melihat bahwa masa Frankfurt melihat kapitalisme itu tidak pernah berhenti meskipun dia sudah dikritik sejak lama dengan sangat serius oleh Marx dalam bukunya Das Kapital dan diteruskan oleh murid-murid dan pengikutnya, bahkan diruntuhkan oleh Marxisme-Leninisme, tapi kapitalisme tidak pernah mati. Diktum kapitalisme yang pernah saya sampaikan pada waktu kita membahas Marx itu kan sederhana, bahwa kapitalisme itu akan semakin hidup kalau dia punya musuh. Sangat beda dengan komunisme itu. Komunisme itu akan mati kalau dia punya musuh itu. Makanya kenapa kapitalisme itu punya self renewal, punya konstruksi pengetahuan yang selalu mencoba memperbaiki diri atas kelemahan-kelemahan yang mereka bangun itu. Sehingga ketika Karl Marx melakukan kritik atas kapitalisme, maka kapitalisme akan mencoba menemukan obat untuk menemukan sebuah konsep untuk mengobati luka-lukanya itu. Makanya sampai sekarang kapitalisme tidak pernah bisa runtuh itu oleh berbagai kritik apapun, dan itu yang kemudian disadari oleh masa Frankfurt itu loh. Makanya kenapa teori kritis masyarakat itu harus diletakkan dalam konteks kebaruan, bagaimana konsep masyarakat industrialis di era kapitalisme lanjut atau kapitalisme jilid kedua ini pasti agak berbeda dengan kapitalisme klasik pada zamannya Karl Marx itu. Makanya mereka mencoba merumuskan sebuah konsep bagaimana pengetahuan masyarakat terkait dengan kapitalisme itu harus diubah itu. Tokoh-tokoh utama dalam teori kritis itu ada banyak, teman-teman sekalian. Ya kan? Ini ada 3 tokoh yang saya sebutkan karena mereka fenomenal dan monumental. Ada Max Horkheimer, ada Adorno, ada Herbert Marcuse. Adorno itu yang mengarang buku, kalau nggak salah, One Dimensional Man, manusia. One Dimensional Man itu yang kemudian diterjemahkan oleh Sindunata dengan dilema manusia rasional itu, yang masa Adorno mencoba mengkritik ketika buku yang One Dimensional Man itu mencoba mengkritik manusia satu dimensi itu, manusia yang hanya diletakkan pada sektor teknokrasi untuk kepentingan produksi.
Agamanya kemudian membuat manusia tidak secara holistik dipahami sebagai orang yang punya banyak kepentingan, bukan hanya kepentingan ekonomi bukan hanya kepentingan sistem produksi dengan kebutuhan ekonominya, tapi ada banyak kepentingan-kepentingan lain yang harusnya juga diberi ruang untuk hidup dan berkembang. Makanya Adorno dan Herbert Marcuse mengkritik dengan konsep one dimensional man, dilema manusia rasional yang hanya dipahami pada satu dimensi itu. Ya, sampai sekarang kan sebenarnya manusia tidak satu dimensi. Ya. Ini sebenarnya kalau teman-teman belajar Pancasila, teman-teman mungkin pernah mendengar sebuah konsep manusia yang dibangun oleh Notonegoro tentang manusia makhluk monopluralis itu. Ya, ini sebenarnya kalau saya kadang-kadang mencoba membayangkan bagaimana kita mencoba menghubungkan antara konsep one dimensional man-nya Marshall Bramford ini, meskipun orang mengatakan ini seolah-olah hanya dicoba dihubung-hubungkan, tapi kalau menurut saya bisa jadi konsep pemikiran Notonegoro itu kalau kemudian kita dialogkan dengan konsep one dimensional man, kritik terhadap manusia satu dimensinya Marshall Bramford, kelihatannya ketemu itu. Ketika Notonegoro mencoba melihat manusia sebagai makhluk monopluralis, bukan satu dimensi, tapi makhluk monopluralis, pluralis, tetapi satu kesatuan gitu, yaitu susunan sifat kedudukan susunan kodrat sebagai makhluk jasmani dan makhluk rohani. Artinya kebutuhan umat manusia tidak hanya dipentingkan pada aspek jasmaniah, tapi juga aspek rohaniah. Tapi yang kedua juga sifat kodrat manusia tidak hanya makhluk pribadi, makhluk individu, tapi juga makhluk sosial. Sementara kalau di one dimensional man itu kelihatan betul manusia itu hanya diletakkan pada satu sisi saja. Dalam kedudukan kodrat, manusia itu adalah makhluk pribadi dan makhluk Tuhan. Nah, sehingga kalau saya baca, saya dulu mencoba menghubung-hubungkan, dan apakah itu memiliki dasar rasionalitas atau tidak, saya mengatakan wallahu alam, tetapi saya melihat bahwa konsep Notonegoro itu ternyata jika dihubungkan dengan berbagai konsep universal tentang manusia yang dikembangkan oleh pemikiran orang-orang Eropa, ternyata ketemu itu bahwa manusia tidak bisa dilihat pada satu sisi saja itu. Makanya ketika kapitalisme meletakkan manusia secara teknokratis hanya untuk kepentingan ekonomi semata, yang akhirnya kemudian memanipulasi manusia, mereduksi konsep kemanusiaan hanya pada satu sisi, maka di Indonesia ada banyak tokoh-tokoh yang hanya sayang di Indonesia belum banyak orang berani menyebut bahwa mereka adalah seorang filosof gitu. Ya nggak tahu saya narasi apa yang membuat kita itu seringkali tidak punya keberanian intelektual untuk mengkategorisasi pemikir-pemikir di Indonesia adalah juga layak disebut sebagai seorang filosof gitu loh. Nah, ke depan mungkin mahasiswa Bangka Belitung itu punya hasil riset skripsi yang luar biasa yang mengidentifikasi, yang memetakan bagaimana pemikir-pemikir Indonesia itu, Nusantara itu yang ternyata punya pemikiran yang genuine, yang layak disejajarkan dengan pemikir-pemikir Eropa gitu. Dan seperti apa yang dilakukan teman saya di UGM itu, dia menulis tesis tentang psikologi raos itu, yang berangkat dari Kangsu Kawruhnya sebuah buku Ki Ageng Suryo Mataraman. Itu kan luar biasa. Ini yang disebut dengan indigenous knowledge, bagaimana kita mengonstruksi pengetahuan berbasis kearifan lokal itu. Artinya di masyarakat kita sudah punya warisan intelektual yang begitu luar biasa, sayang tidak kita eksplorasi gitu. Teman-teman kita lebih suka mengutip tokoh-tokoh Eropa ketimbang tokoh-tokoh nasional. Dalam politik, dalam sosiologi, dalam pendidikan, hampir kita nggak pernah mengutip Soekarno, Cokro Aminoto, Agus Salim, dan sebagainya. Yang kita kutip ya tokoh-tokoh ini. Nah, kita kembali ke teori kritis itu. Nah, Adorno Horkheimer adalah peletak dasar dari Marshall Bramford yang sejak awal mereka memang concern untuk melakukan merevisi konsep-konsep neo-Marxis untuk mengembalikan pada cita-cita Karl Marx sesungguhnya itu.
yang mencoba menemukan manusia sebagai makhluk yang utuh itu. Nah, pada tahun 1960-an, teori kritis ini mendapatkan tempat yang luar biasa, baik di kalangan sarjana filsafat, bukan filosof ya, tapi sarjana filsafat, dan juga sosiologi, termasuk juga politik. Tahun 60-an hingga beberapa tahun kemudian, di panggung intelektual dunia itu terjadi perdebatan yang luar biasa antara Adorno yang sebagai representasi dari masa perang dengan teori kritisnya, dan Karl Popper dengan positivismenya gitu loh, ya kan, dengan positivisme logisnya. Yang dua hal ini memang dua paradigma memahami ilmu dengan cara yang berbeda, antara positivisme dengan teori kritis itu loh. Ya, nanti di beberapa slide berikutnya akan saya tunjukkan di mana sebenarnya perbedaan antara teori kritis dengan positivisme itu loh. Ya, kalau teori kritis itu jelas dia tidak mencoba meletakkan objek yang semesta yang begitu plural itu dengan hanya direduksi pada fenomena-fenomena yang terukur, teruji dan sebagainya. Kalau positivis kan seperti itu. Yang bahwa ilmu sesungguhnya adalah yang bisa terukur, teruji, terverifikasi itu loh. Yang objektif dan sebagainya, sehingga mengabaikan beberapa ilmu yang sifatnya historis hermeneutis itu loh. Itu positivistik itu. Nah, terjadi perdebatan yang luar biasa dan wajar. Ilmu pengetahuan memang berangkat dari sebuah perdebatan itu loh. Yang kalau bahasanya dialektikanya Hegel adalah tesis akan melahirkan antitesis. Perdebatan itu akan melahirkan sebuah sintesa baru itu loh. Ini wajar sebenarnya. Perdebatan keilmuan kan sebenarnya sudah dibangun sejak zaman Yunani kuno. Sokrates punya murid namanya Plato. Plato mendebat Sokrates. Plato punya murid namanya Aristoteles. Aristoteles kemudian mendebat atau berbeda pandangan dengan pemikirannya Plato terus menerus. Rasionalisme berdebat dengan empirisme, melahirkan sebuah tesis baru namanya kritisisme Immanuel Kant. Selalu seperti itu namanya dialektika. Cuma di Indonesia memang apa ya, Mas Hersya mungkin tahu ya, di Indonesia amat jarang sekali terjadi perdebatan paradigmatik gitu loh. Kalau berdebat dianggap salah dan sebagainya itu. Nah, di tahun 60-an itu hal biasa. Kemudian berlanjut pada murid-muridnya itu. Nah, Karl Popper punya murid namanya Hans Albers, yang kemudian semakin mengukuhkan perspektif positivisme dalam memahami realitas sosial gitu. Dan di satu sisi kubu Frankfurt menyodorkan seorang murid jeniusnya namanya Jürgen Habermas. Di Indonesia itu hampir nggak ada perdebatan antar perspektif. Dulu saya masih ingat di Untas Gajah Mada itu tempat Pak Herza dulu menuntut ilmu S2. Mungkin Pak Herza dulu belum ketemu ya tokoh namanya Riswanda Imawan dan Afan Ghaffar ya Pak Herza ya. Pernah ketemu nggak Pak Herza waktu S2? Ada Pak Herza ada ya? Ada ya Pak? Oh pernah ya. Coba lihat itu pada Afan Ghaffar cuma baca bukunya Pak. Dulu terjadi perdebatan yang sangat hebat di media massa, di Kompas, di Kedaulatan Rakyat, antara Afan Ghaffar sebagai guru dengan Riswanda Imawan sebagai muridnya itu loh, terkait dengan perspektif otonomi dan sebagainya itu. Nah, ini menarik terkait dengan perdebatan mereka berlangsung sangat luar biasa gitu. Berdebat secara akademik di ruang publik, tetapi tetap akrab dalam ruang-ruang pergaulan itu loh. Itu kan hal biasa. Kalau kita sudah berdebat, maka musuhan sepanjang hayat itu kalau kita itu. Makanya Pak Herza nanti harus memberikan ruang bagi munculnya perdebatan-perdebatan di kampus-kampus ini itu. Munculnya dialog, karena kebenaran memang harus ditemukan dengan dialog, bukan monolog gitu. Menemukan kebenaran kan harus dengan proses berbagi itu. Proses bahwa bisa jadi mahasiswa-mahasiswa kita Pak Herza bacaannya lebih hebat daripada kita itu loh. Ya kan? Bisa jadi, dan itu memberikan ruang-ruang baru munculnya ide-ide cerdas dari mahasiswa untuk kemudian berbeda dengan kita. Nah, suatu saat kita harus juga harus siap menerima itu, rendah hati untuk menerima bahwa bisa jadi informasi yang lebih aktual didapatkan oleh mahasiswa kita ketika melihat realitas sosial. Karena memahami realitas sosial itu kan sifatnya memang tidak bisa hitam putih itu. Kalau ilmu-ilmu empiris
yang nanti dijelaskan oleh Habermas dengan 3 kategorisasi ilmu itu, ilmu empiris, ilmu historis hermeneutis, dan ilmu tindakan. Dia menyebut fakta sosial itu nggak bisa dipahami secara hitam putih gitu loh, karena ada banyak keterlibatan dalam memahami fakta sosial itu, sangat beda dengan fenomena alam. Fenomena alam itu sifatnya eksak gitu, sifatnya pasti, sehingga apa peristiwa alam, fenomena alam yang terjadi di sebuah negara misalnya, itu sangat, ketika dijelaskan di beberapa tahun yang lalu itu reproducible, sekarang masih bisa diulang gitu loh, karena sifatnya eksak, sifatnya pasti gitu. Sementara kalau di ilmu sosial itu kan sulit untuk membangun sebuah kepastian terhadap realitas sosial, tergantung dari perspektif. Kalau perdebatan antara Adorno dan Popper tergantung dari perspektif, tergantung dari paradigma. Sehingga paradigma itu yang membedakan bagaimana kita memahami sebuah objek gitu. Demokrasi saja nggak bisa dipahami secara tunggal, Pak Erza ya. Tetap bisa dipahami secara plural. Ini yang menyebut bahwa wajar jika suatu saat nanti akan muncul sesuatu yang baru itu, sesuatu yang bisa jadi berbeda dari apa yang kita pahami itu. Nah, kekhasan teori kritis itu ada beberapa hal. Ada 6 hal yang menjadi 6 ciri yang menjadi bukti bahwa teori kritis itu cukup fenomenal. Dia meskipun berkembang di Jerman itu kan, saya membayangkan gini Pak Eza, kalau kita mau belajar di sebuah kampus itu ada tokoh fenomenal gitu. Saya mau belajar di Frankfurt karena ada Habermas itu. Saya mau ngajar di saya mau belajar di Universitas Bangka Belitung 20 tahun yang akan datang, ada seorang filosof yang luar biasa namanya Mas Erza, misalnya seperti itu. Sehingga orang belajar itu bukan karena kampusnya yang besar, tapi ada orang yang inspiratif di sana. Ada, ya kayak Marx belajar di Prusia kan ada Hegel itu. Kalau mahasiswa kita sekarang dan kita dulu kan belajar bukan karena ada orangnya, Pak Erza. Tapi karena ada kampusnya itu. Kampusnya sudah negeri, mentereng, tapi bukan karena ada tokoh-tokoh yang menginspirasi perubahan-perubahan itu. Mungkin itu karakter dari kampus-kampus di Indonesia itu loh. Sehingga yang besar itu kampusnya tapi bukan orangnya itu. Kalau di negara-negara lain itu kan yang besar itu orangnya, sehingga kampusnya menjadi terdampak dari kebesaran orang itu loh. Nah, ini yang terjadi. Nah, teori kritis itu luar biasa karena akhirnya menjadi teori yang banyak dipelajari oleh kalangan intelektual di berbagai dunia. Ya, ini kekhasan dari neo-Marxis itu. Neo-Marxis itu kan menjadi hebat karena dia kemudian menginspirasi banyak orang. Karl Marx itu tidak akan menjadi hebat jika pikirannya tidak dilembagakan oleh Marxis, menjadi Marxis oleh Friedrich Engels. Mungkin orang nggak akan kenal Karl Marx, siapa Karl Marx. Andai kata Engels tidak menjadikan dia menjadi Marxis, andai kata Lenin tidak menjadikan dia sebagai ideologi gerakan kaum buruh itu, sehingga sebenarnya Karl Marx harus berutang budi pada Engels, berutang budi pada Lenin, meskipun kata masa Frankfurt, semua konsep Marxis itu mereduksi pikiran Marx sehingga membelokkan cita-cita Marx dari apa yang sesungguhnya dimaui oleh Karl Marx itu. Ini kata neo-Marxis sudah itu loh. Ada 6 ciri. Yang pertama adalah menjadi inspirasi bagi sebuah gerakan dalam masyarakat kekinian itu. Dan biasa teori kritis sangat disukai oleh banyak orang, terutama oleh orang-orang yang sedang tidak diuntungkan oleh sebuah situasi itu. Dan orang itu kan biasanya kritis kalau dia sedang tidak diuntungkan oleh situasi-situasi tertentu itu. Mengapa banyak orang kritis pada negara? Ya karena saat itu negara mungkin hanya menguntungkan kelompok-kelompok tertentu. Ya kan? Mengapa ada dosen kritis pada rektor misalnya, pada kebijakan universitas misalnya? Bisa jadi karena ini kecurigaan saya kadang-kadang itu. Bisa jadi karena dia sedang tidak diuntungkan oleh situasi-situasi itu. Nah, makanya kemudian teori kritis selalu memberikan inspirasi untuk melakukan perlawanan-perlawanan, advokasi, resistensi terhadap berbagai kekuasaan yang bersifat kooptatif gitu, yang bersifat
otoriter misalnya, atau kekuasaan yang kelihatannya sangat tidak otoriter, sangat demokratis, tetapi melembagakan berbagai produk-produk penguasaan, strategi penguasaannya supaya dia tidak dikritik, ya kan? Kalau teman-teman membaca sebuah konsepnya Antonio Gramsci tentang hegemoni akan ketemu bahkan hal yang kelihatannya sangat demokratis pun bisa jadi sebenarnya itu ada strategi yang dibangun oleh kekuasaan dalam rangka merawat kekuasaan supaya tidak diambil oleh orang lain, sehingga dia seolah-olah menciptakan sebuah narasi demokrasi. Ya, kooptasi atau hegemoni itu kan sebuah dominasi yang begitu luar biasa halus, sehingga orang yang dikuasai tidak sadar bahwa sesungguhnya dia dikuasai itu. Ada banyak narasi-narasi itu. Nah, teori kritis kemudian kalau kita belajar teori kritis, akhirnya kita bisa menemukan modus-modus terselubung dari setiap bentuk kekuasaan, setiap bentuk konsep-konsep yang hegemoni dan sebagainya. Makanya dia selalu menjadi inspirasi. Yang kedua adalah ciri khas dari teori kritis menjadi teori perjuangan generasi kritis, terutama di kalangan mahasiswa. Makanya pada saat munculnya masa Frankfurt tadi, Herbert Marcuse itu sering dijuluki sebagai gurunya, mungkin nabinya mahasiswa yang masuk dalam gerakan New Left, kiri baru itu kan. Wah, dulu kan banyak mahasiswa yang luar biasa. Yang ini menarik teman-teman mahasiswa sekarang. Kenapa teori kritis itu sangat disukai oleh kalangan mahasiswa itu? Ini kan menarik itu. Ya kan? Mungkin karena kategorisasi mahasiswa. Ini mungkin di mute dulu, Umi. Kalau enggak offline gini Mas, selalu gangguannya adalah ya New Left, kiri baru, yang menginspirasi kalangan mahasiswa. Makanya dulu istilah kiri dan kanan menjadi seksis Mas Herja ya. Padahal sebenarnya istilah kiri dan kanan itu sebenarnya netral, tapi sekarang menjadi tidak netral lagi ketika diletakkan pada konteks orientasi gerakan. Ini golongan kanan, populisme kanan, berarti golongan yang sektarian. Kalau kelompok-kelompok kiri selalu identik dengan apa, teman-teman mahasiswa? Ayo, teman-teman, konstruksi pengetahuan tentang kiri itu selalu identik dengan apa? Idiom apa? Sosialisme, Pak. Sosialis, ya kan? Kelompok-kelompok kiri ada kelompok-kelompok yang melawan kemapanan, kelompok-kelompok yang menolak establishment dengan narasi liberal sekuler, katanya seperti itu. Sementara kalau kelompok-kelompok kanan selalu narasinya adalah kelompok-kelompok keagamaan gitu loh, yang menggunakan gerakan populisme kanan itu. Padahal sebenarnya kanan dan kiri sesuatu yang netral, tetapi tidak netral ketika diletakkan pada konstruksi pemikiran dan gerakan itu loh. Nah, pada saat itu teori kritis menjadi teori perjuangan generasi kritisnya mahasiswa pada awal-awalnya. Nah, tapi di kemudian hari ternyata generasi kritis mahasiswa itu kecewa pada tokoh-tokoh masa Frankfurt, karena masa Frankfurt melihat ada bola liar yang begitu bergerak bebas ketika mahasiswa dibiarkan reaksioner, kritis, tetapi justru melahirkan sifat-sifat anarkis misalnya. Nah, mereka kemudian mencoba meletakkan bahwa ini mirip dengan Karl Marx yang kemudian sadar diri bahwa gerakan revolusioner dengan kekerasan itu nggak pernah bisa menyelesaikan masalah. Yang muncul adalah spiral kekerasan itu. Sehingga Marx kemudian merevisi pikirannya dari manifesto komunis menjadi Das Kapital itu loh. Bahwa kapitalisme nggak akan bisa runtuh dengan gerakan revolusi. Tapi kapitalisme akan runtuh karena di dalamnya ada cacat bawaan yang melekat pada sistem produksi itu. Ketika kapitalisme memproduksi barang begitu luar biasa, tapi masyarakat nggak punya kemampuan membeli barang itu, sehingga terjadi inflasi, terjadi krisis, bangkrutlah kapitalisme itu. Itu kata Marx, sehingga melahirkan sebuah konsep namanya sosialisme ilmiah, bahwa kapitalisme akan runtuh dengan sendirinya karena di dalamnya ada cacat bawaan, ada penyakit kanker yang membuat dia menggerogoti sistem kapitalisme, sehingga Marx sadar diri kemudian. Mirip dengan masa Frankfurt kan juga sama dengan gurunya itu. Guru imajinatifnya namanya Marx. Akhirnya mereka sadar diri bahwa cara-cara reaksioner itu nggak pernah bisa menyelesaikan masalah gitu. Ya kan? Kemudian mereka menolak model aktivisme revolusioner karena masa Frankfurt pada awal-awal itu
arahnya sebenarnya lebih diarahkan pada refleksi teoritis, refleksi kritis atas semua fenomena-fenomena itu. Yang refleksi itu yang kemudian melahirkan beberapa tindakan-tindakan praksis di kemudian hari itu. Tapi bukan aktivisme revolusioner itu. Makanya kenapa kelompok kiri pada saat itu menganggap bahwa tokoh-tokoh masa Frankfurt sebagai orang-orang gila itu. Orang-orang pengkhianat gitu. Mereka yang mengawali tapi mereka yang mengakhiri gitu loh kan. Maka dianggap pengkhianat itu. Nah, teori ini yang kelima ciri khasnya adalah dia berbeda dengan konsep falsafi tradisional yang bersifat kontemplatif. Konsep falsafi tradisional itu ya konsep-konsepnya Hegel dengan idealisme subjektif, misalnya Heidegger dengan apa namanya fenomenologinya, Maros Merleau-Ponty dengan fenomenologinya dan sebagainya, yang dianggap terlalu bersifat kontemplatif itu loh, terlalu apa ya, membangun gagasan-gagasan ide di Republik Surga di langit itu loh, ya kan? Dia agak berbeda dengan itu kan, karena sebuah pemikiran yang terlalu kontemplatif ada dalam itu pasti hanya ada di menara gading kehidupan. Makanya masa Frankfurt itu sebagai pewaris cita-cita awal Karl Marx mencoba menjadikan konsep-konsep filsafat yang dibangun itu menjadi memiliki kepentingan praktis. Untuk apa? Diarahkan pada kepentingan emansipatoris. Orientasinya apa? Orientasinya adalah mengembalikan kemerdekaan dan masa depan manusia yang selama ini ditenggelamkan oleh sebuah konsep yang hegemonik, ya kan, dengan terma modern, dengan terma kapitalis, dengan terma industrialisasi. Makanya bagaimana pemikiran filsafat yang awalnya merupakan refleksi teoritis tadi kemudian dipakai sebagai filsafat, sebagai kekuatan yang mengubah itu, ya kan. Ide-ide filsafat dipakai sebagai kekuatan yang mengemansipasi terjadinya berbagai perubahan-perubahan yang ada dalam masyarakat itu. Kalau dalam bahasanya Marx adalah menarik pikiran Hegel yang konseptual yang ada di langit tadi supaya supaya yang ada di langit yang punya sayap tadi ditarik di bumi, diberi kaki supaya konsep-konsep ideal yang dibangun oleh para filsuf tadi punya dialektikanya dengan realitas sosial gitu loh. Sehingga konsep tadi menjawab masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Kalau dalam bahasanya Paulo Freire disebut sebagai problem posing education. Bagaimana sebuah konsep, bagaimana sebuah ide, bagaimana sebuah gagasan itu dihadapkan langsung dengan masalah yang sekarang terjadi. Ini kan sebenarnya kalau teman-teman lihat di konsep metode pembelajaran sekarang sering disebut sebagai project based learning, problem based learning, ya kan? Bagaimana konsep pembelajaran yang langsung dihadapkan pada masalah atau case study itu, ya kan? Ini sekarang sudah menjadi apa namanya dalam target indikator kinerja utama sebuah perguruan tinggi. Salah satu ada 8 indikator, salah satunya adalah kelas kolaboratif. Kelas kolaboratif itu indikatornya apa? Ada kelas yang sifatnya project based learning, ada kelas yang sifatnya case study, ada kelas yang sifatnya problem based learning. Artinya apa? Bagaimana teori yang ada dalam dunia gagasan tadi kemudian diletakkan dalam rangka untuk menjawab masalah-masalah yang ada di sekitar kita, ya kan? Bagaimana menyeret ruang kelas yang dibentengi oleh tembok-tembok besar tadi, ditaruh keluar kelas itu loh, namanya masyarakat itu. Karena sekolah sesungguhnya itu bukan di ruang-ruang kelas tadi. Benar nggak adik-adik sekalian? Sekolah sesungguhnya ada di ruang-ruang kelas atau di dalam masyarakat sesungguhnya? Di dalam masyarakat, Pak. Dalam masyarakat. Karena kita belajar untuk apa? Kita belajar teori, kepentingannya untuk apa? Apakah hanya sekedar transfer knowledge, kita paham teori itu, tapi kemudian ternyata teori itu memiliki kesenjangan ketika dihadapkan dengan masalah-masalah sosial. Teman-teman harus ingat bahwa perkembangan di luar kelas itu seringkali lebih dinamis ketimbang apa yang ada dalam kelas itu loh. Beda betul dengan kalau eksak itu
Kan reproducible itu. Dari dulu sampai sekarang ya sama. Teori E sama dengan MC kuadrat, teori Archimedes ya akan sama. Ya kan? Tetapi kalau teori sosial kan dibangun atas dasar ada fakta dulu kemudian dibangun teori gitu. Kan begitu kan? Dan faktanya berbeda melahirkan teori berbeda. Sehingga sistem sosial yang ada di Madura tidak bisa dipakai untuk membaca sistem sosial yang ada di masyarakat Bangka Belitung misalnya. Sistem kekerabatan di Jawa mungkin beda dengan sistem kekerabatan yang ada di Bangka Belitung. Makanya untuk terma-terma ilmu-ilmu seperti kita, memang saya sepakat bahwa harus dimulai bagaimana proses pembelajaran itu menggeser ruang perkuliahan dalam ruang-ruang kelas ke dalam masyarakat sesungguhnya supaya apa? Supaya dia betul-betul dihadapkan pada masalah sesungguhnya sehingga konsepnya masa perang pun menjadi menemukan relevansinya. Ya kan? Jangan-jangan masalah umat kemanusiaan tidak sebagaimana yang dibayangi dalam ruang kelas itu. Ya kan? Nah, ada dinamika di dalam ruang-ruang itu. Yang keenam, filsafat menjadi kekuatan praktis. Selama ini hanya kekuatan kontemplatif itu. Tugas filsafat hanya merenung, kan selalu seperti itu ya dengan teman-teman ya. Makanya kalau teman-teman lihat di Yunani kuno itu Augusto ada seorang pemahat yang membuat simbol tentang seorang filosof dengan patung yang memegang kepala itu. Sehingga seorang filsafat itu ya kerjanya hanya merenung itu loh. Ya kan? Sehingga merenung itu kan kalau tidak punya orientasi akhirnya berakhir dengan kegilaan. Maka banyak orang menganggap kerja filsafat itu kerja menjadi orang gila gitu ya. Selalu seperti itu enggak? Oh, belajar filsafat tuh banyak gilanya, Pak. Buktinya banyak filosof yang gila. Itu kan mereduksi itu. Mereduksi atau simplifikasi itu. Itu ciri positivistik seperti itu. Ketika melihat Nietzsche, ada orang belajar filsafat namanya Nietzsche, dan Nietzsche itu dipelajari oleh para sarjana filsafat, dan Nietzsche itu gila. Maka kita menganggap semua orang yang belajar filsafat mesti berakhir dengan kegilaan. Ketika melihat Socrates mengajarkan tentang filsafat, menemukan kebenaran dengan cara berpikir kefilsafatan, tapi kemudian Socrates malah dihukum mati, maka orang mengatakan bahwa filsafat itu merusak kemapanan. Filsafat itu merusak prinsip harmonis itu. Sehingga filsafat itu berbahaya itu. Nah, akhirnya ada stigma terhadap pemikiran kefilsafatan karena seolah hanya sifatnya hanya kontemplatif. Padahal filsafat itu bisa dijadikan sebagai membangun sebuah gagasan yang untuk kepentingan perubahan. Coba teman-teman lihat, tidak ada perubahan yang tidak dimulai dari perubahan dari cara berpikir. Yunani kuno menjadi hebat karena ada perubahan cara berpikir dari mitos ke logis. Aufklärung menjadi Renaissance menjadi luar biasa karena terjadi perubahan dari cara berpikir pada saat itu. Ya kan, dari teologi menjadi scientific. Yang Immanuel Kant juga mengatakan Savare Audi, beranilah berpikir dengan pikiranmu sendiri loh. Maka tidak mungkin akan terjadi perubahan kalau tidak terjadi perubahan dalam cara berpikir. Artinya apa? Cara berpikir itu bisa menginisiasi perubahan ketika kemudian dia diletakkan pada tindakan-tindakan praktis itu loh. Tidak hanya untuk kepentingan menjelaskan, tidak hanya untuk kepentingan mempertimbangkan, merefleksikan, tetapi sekaligus adalah mengubah. Bahasanya Marx adalah Hegel sudah punya kemampuan mendeskripsikan dunia itu seperti apa. Tapi salah satu kelemahan yang fatal yang dimiliki oleh Hegel adalah Hegel tidak bisa mengubah dunia. Dia hanya bisa menjelaskan tentang dunia itu seperti apa, tapi dia tidak bisa mengubah bagaimana dunia itu seharusnya itu. Ya mirip dengan kalangan orang yang belajar tentang kemiskinan. Di sosiologi ada sosiologi kemiskinan. Apakah kemudian sosiologi itu bisa mengubah orang miskin menjadi kaya? Jangan-jangan hanya berhenti pada kemiskinan sebagai sesuatu yang dipelajari oleh ilmu itu, tapi tidak mengubah. Hanya penjelasan ya, Pak? Ya, artinya hanya menjelaskan, tidak mengubah itu loh. Jangan-jangan banyak
nanti di teorinya Habermas kan dia mengatakan di masa Frankfurt yang kemudian dikuatkan oleh Habermas, jangan-jangan ada banyak ilmu-ilmu yang sebenarnya malah melegitimasi situasi yang sekarang sedang berlangsung gitu, bukan mengubah itu loh, ya kan? Sosiologi kemiskinan kan nggak suka kalau kemiskinan itu hilang. Fakultas ekonomi nggak suka kalau kemiskinan itu hilang. Ya. Jangan-jangan seperti itu. Ya kan? Karena di balik semua kemiskinan ada blessing in disguise itu. Ada berkah tersembunyi bagi banyak ilmu pengetahuan itu loh. Ya kan? Nah, ini menarik. Maka tugas ilmu itu sebenarnya bukan sekedar mendeskripsikan, mengubah. Ya kan? Ini yang disebut dengan kemampuan emansipatoris itu loh. Sehingga terjadi perubahan-perubahan dengan ilmu itu. Makanya sebenarnya konsepnya masa Frankfurt ini kalau diletakkan dalam konsep MBKM pas saiki loh sebenarnya loh. Ya, cuma Nadiem Makarim kan nggak belajar masa Frankfurt sehingga nggak tahu bahwa ini bisa diletakkan di situ. Ya mirip dengan konsepnya zonasi, Mas Helza. Zonasi itu sistem zonasi sekolah itu kalau diletakkan dengan konsep tripusannya pendidikannya Ki Hajar Dewantoro menemukan relevansi filosofisnya itu. Sayangnya orang-orang itu kan kalau membuat kebijakan kan nggak pernah memiliki relevansi filosofis itu loh. Ya kan? Padahal itu kalau diletakkan dengan konsep filosofis ada landasan pengembangan filosofisnya dan itu penting argumentasi filosofis itu. Tapi sayangnya tidak diletakkan sana sehingga mudah sekali dipatahkan itu. Nah, teman-teman sekalian, salah satu kekuatan utama di teori kritis adalah bagaimana teori kritis itu kemudian punya kemampuan sebagai kekuatan yang fungsinya untuk pencerahan itu, Aufklärung baru gitu istilahnya. Karena tujuan dari teori kritis itu kan mencipta kesadaran kritis itu. Bukan kesadaran naif, bukan kesadaran mistis itu. Teman-teman kalau belajar teorinya Paulo Freire tentang teori kesadaran misalnya, pendidikan itu harusnya melahirkan kesadaran kritis, bukan kesadaran naif, bukan kesadaran mistis. Yang terjadi hampir semua proses pendidikan di seluruh dunia itu hanya melahirkan kesadaran naif dan kesadaran kritis, kesadaran mistis itu loh. Kenapa petani itu selalu dikooptasi oleh kepentingan kapitalisasi di industrialisasi pertanian? Karena mereka nggak punya kesadaran kritis. Dan Paulo Freire pernah melakukan inisiasi dengan pada waktu dia menjadi seorang guru, menjadi seorang menteri pendidikan di Brasil itu kan punya program bahwa di Brasil pada saat dia jadi menteri kan 2/3 orang Brasil buta huruf, ya kan? Sehingga karena mereka buta huruf, mereka tidak punya hak politik, ya kan? Nah, kemudian Paulo Freire mencoba mengajarkan kepada masyarakat Brasil membaca sebagai sebuah kesadaran kritis, bukan membaca sebagai kepentingan untuk bisa mengeja huruf gitu loh. Ini menarik sebenarnya konsepnya itu. Sehingga dia mengajarkan yang dia membuat konsep problem posing itu. Pada masyarakat petani diajarkan sebuah konsep mengajar terkait dengan dunia pertanian. Misalnya seperti ini. Ini pupuk, memang mengeja huruf tentang ini pupuk misalnya. Ini traktor, ini gabah, ini petani. Tetapi di sana kemudian dibangun sebagai sebuah kesadaran tentang pengetahuan petani tentang distribusi pupuk misalnya. Mengapa pada waktu musim tanam harga pupuk begitu mahal, ketika musim panen harga pupuk harga gabah begitu murah. Ada apa ini loh? Berarti kan petani selalu berada pada situasi yang tidak diuntungkan. Nah, makanya kemudian Paulo Freire mengajarkan membaca itu dengan membaca kritis. Bukan sekedar membaca ini ibu. Kalau kita kan membaca bagi masyarakat buta aksara itu kan hanya sifatnya tidak kritis. Ini Ibu Budi selalu seperti itu ya, teman-teman sekalian. Ini Ibu Budi. Budi main bola, Ani menyapu. Ya kan? Ayah pergi ke kantor, ibu memasak di dapur. Cara membaca yang bias gender itu loh. Dan itu selalu direproduksi terus-menerus karena hanya mengajarkan orang-orang yang buta aksara hanya mengenal hanya mengenal kalimat sebagai kumpulan huruf yang mati itu. Nah, kalau kesadaran kritis nggak seperti itu. Ini menarik sebenarnya kalau mau diperbincangkan. Bagaimana kita mengajarkan masyarakat buta huruf, tetapi untuk kesadaran kritis itu.
Nah, teori kritis arahnya ke sana. Melahirkan kesadaran kritis, bukan kesadaran mistis, bukan kesadaran naif. Ya, petani itu tahu bahwa dirinya ditindas, tapi nggak punya kemampuan untuk keluar dari penindasan itu. Itu namanya kesadaran mistis. Petani itu tahu bahwa dirinya ditindas, tapi nggak punya alat untuk keluar dari penindasan itu. Itu namanya kesadaran naif. Harusnya petani diarahkan pada kesadaran kritis. Tahu dirinya ditindas, tapi punya kemampuan, punya keberanian, dan punya alat untuk keluar dari situasi-situasi penindasan itu. Nah, teori kritis arahnya ke sana. Membangun consciousness, kesadaran kritis, dan itu membutuhkan transformasi knowledge yang tidak bersifat verbalisme. Verbalisme itu hafalan. Selama ini kan transfer pengetahuan kita sifatnya hafalan. Makanya soal-soal yang dibuat oleh guru-guru dan dosen, ngapunten Pak Irsa, itu ya sifatnya hafalan itu loh. Ya kan, menghafal tahun, menghafal konsep, tapi nggak pernah mencoba meletakkan konsep itu untuk kepentingan-kepentingan yang sifatnya emansipatoris, sifatnya menjawab semua masalah-masalah yang ada di masyarakat itu. Karena sifatnya verbalisme, hafalan itu. Makanya kita kan manusia penghafal yang luar biasa di seluruh dunia, tapi tidak punya kesadaran kritis. Padahal masa depan itu ternyata teman-teman kalau lihat kan masa depan di era revolusi industri 4.0 itu ada 3 keterampilan yang harus dimiliki oleh semua orang, termasuk mahasiswa. Yang pertama adalah keterampilan belajar. Keterampilan belajar itu isinya apa? Berpikir kritis, berpikir kreatif, mandiri, dan bekerja sama. Namanya keterampilan belajar, ya kan? Yang kedua, punya keterampilan apa? Keterampilan literasi. Literasi digital, literasi informasi, dan literasi teknologi. Dan yang terakhir adalah keterampilan untuk hidup, ya kan? Nah, itu sehingga kalau orang punya 3 keterampilan ini, belajar kuliah jurusan apapun, ditempatkan dimanapun, dia bisa hidup. Nah, ini sebenarnya makanya kenapa kesadaran kritis itu menjadi penting, apalagi untuk ilmu sosial kayak kita itu loh. Kalau ilmu sosial kita itu hanya verbalisme, apa bedanya kita dengan ilmu-ilmu yang memang sifatnya nomologis, bukan noologis itu. Nah, teori kritis itu mencoba menjadi Aufklärung untuk menyingkap segala tabir yang menutup kenyataan yang tidak manusiawi terhadap kesadaran kita. Ini sebenarnya agak mirip dengan konsep hegemoni. Konsep hegemoni itu kan mencoba tujuannya, konsep dekonstruksi sebenarnya. Hegemoni dan dekonstruksi bisa dipakai untuk menyibak berbagai narasi-narasi yang hegemonik. Akhirnya ketemu sebenarnya narasi-narasi itu sebenarnya dibangun dalam rangka untuk apa? Untuk kepentingan penguasaan, ya kan? Sehingga teori kritis akhirnya berfungsi sebagai kritik ideologis karena dia berfungsi menyobek seluruh ideologis dari semua bentuk kemapanan itu loh, ya kan? Konsep pembangunan misalnya, ya kan? Konsep kota dan konsep desa. Teman-teman harus lihat di balik kata kota dan desa itu ada bias kepentingan nggak kalau teman-teman baca? Kenapa negara harus menciptakan, kenapa ilmu-ilmu sosiologi termasuk yang teman-teman pelajari harus menciptakan 2 narasi yang berhadapan-hadapan sehingga negara akhirnya menciptakan ada kota dan ada desa, ada pusat dan ada daerah itu. Jangan-jangan konsep-konsep itu memang sifatnya hegemonik untuk kepentingan penguasaan. Makanya ketika ada 2 konsep itu, kalau dibaca secara dekonstruktif, itu akan ketemu namanya binari oposisi biner, untuk meletakkan bahwa satu lebih baik daripada yang lainnya. Kalau kita ketemu narasi tentang kota dan desa, maka stigma kita selalu menyebutkan bahwa desa itu buruk, kota lebih baik. Begitu nggak kira-kira teman-teman sekalian? Muncul nggak, Mbak? Kayak gitu ya, Mas Ahli ya? Begitu nggak, teman-teman? Setiap ada dua hal yang berbeda, selalu ada muncul kepentingan bahwa yang satu dianggap lebih baik daripada yang lainnya. Jika ada kata modern dan kata tradisional, kata modern selalu dianggap lebih unggul dan lebih baik daripada tradisional. Maju dan terbelakang. Itu kan UNESCO sangat suka sekali meletakkan itu. Masyarakat maju, masyarakat dunia ketiga, kan aneh itu. Itu kan sebenarnya kalau dengan perspektif kritis disobek ketemu modusnya itu. Ya kan? Kenapa
negara sering menciptakan narasi kota dan desa, akhirnya muncullah sebuah konsep anggaran pembangunan yang bias desa. Selama bertahun-tahun lamanya terjadi ketimpangan antara anggaran pembangunan antara desa dengan kota. Kota 70%, desa 30%. Kota menjadi tempat di mana semua proses pembangunan terjadi. Akhirnya terjadi apa? Kesenjangan antara kota dan desa. Sehingga muncullah kemudian urbanisasi. Orang berduyun-duyun datang ke kota, meninggalkan desa karena narasi yang sifatnya biner tadi loh. Maka teori kritis mencoba menyobek selubung ideologis tadi loh. Ketemu oh ini sebenarnya modusnya itu loh. Ya kan? Kadang-kadang saya curiga kok ketika setiap anak disekolahkan itu ada modus kok. Kenapa setiap anak harus wajib sekolah itu? Ya, jangan-jangan sekolah sudah menjadi komoditas itu. Nah, dan sebagainya. Itu kalau nanti baca bukunya Ivan Illich dan Paulo Freire. Nah, ini penting teman-teman sekalian bahwa teori kritis itu sebenarnya diarahkan dalam rangka untuk menemukan modus operandi dari setiap kooptasi kekuasaan untuk kepentingan penindasan. Tapi dengan cara yang memang begitu luar biasa tidak terlihat itu. Makanya di sini saya tulis menyobek selubung ideologis yang manipulatif, utamanya terma kapitalisasi dan industrialisasi. Coba teman-teman lihat sekarang. Di mana-mana itu kan sekarang ada proyek industrialisasi. Harus dibangun industrialisasi di mana-mana itu. Tanah 1 hektar, 10 hektar itu hanya menyerap 10 atau 20 tenaga kerja. Coba kalau itu dibangun pabrik-pabrik industri. Kan ada ribuan orang bisa menjadi tenaga kerja. Ya kan? Yang terjadi kayak gitu kan, sehingga terjadilah alih fungsi lahan pertanian. Ya kan? Akhirnya kemudian orang tidak mau jadi petani, tanahnya dijual untuk kepentingan industrialisasi karena langsung dapat uang secara real gitu loh. Tapi dampak di kemudian hari, konversi alih fungsi lahan pertanian melahirkan kemudian krisis ekologis. Apalagi sekarang setelah terjadi revolusi industri 4.0, ketika terjadi otomatisasi teknologi, terjadi pergeseran tenaga kerja manusia dengan tenaga mesin, maka ke depan nanti bisa jadi akan terjadi pengangguran yang begitu luar biasa melimpah ruah gitu. Kenapa? Karena pabrik-pabrik tiba-tiba sudah menggunakan mesin untuk kepentingan industrialisasi. Ingat loh ya, revolusi industri itu kan terjadi otomatisasi, sehingga akan ada banyak orang di PHK, meskipun kemudian kalau orang punya kesadaran kritis akan mencipta sesuatu yang baru dari kemajuan teknologi digital tadi loh. Saya yakin tetap akan selalu terjadi seperti itu. Tetapi sejak awal tetap harus dibangun sebuah perspektif kritis atas semua terma yang sedang dibangun oleh kekuasaan, termasuk oleh negara. Ya. Teori kritis akhirnya mulai mengkritik konsep paradigma positivisme dalam ilmu-ilmu ekonomi, sosiologi, teknologi, psikologi, politik, bahkan filsafat. Ya, konsep positivisme. Tahu kan positivisme siapa yang peletak dasar dari positivisme, teman-teman sekalian? Masih ingat nggak? Ini di filsafat ilmu pasti diajarin tentang positivisme itu kan. Yang kemudian muncul post-positivisme dan pasca positivisme. Siapa peletak dasar dari positivisme? Ayo siapa? Comte, Pak. Auguste Comte. Auguste Comte sebenarnya juga berangkat dari pemikirannya Saint-Simons. Yang Auguste Comte suatu saat, karena Auguste Comte itu kan terinspirasi dari revolusi industri di Inggris. Ketika revolusi industri di Inggris itu mampu membangun kejayaan begitu luar biasa bagi masyarakat Inggris dengan industrialisasi di mana-mana itu loh. Sehingga dia punya pemahaman bahwa kalau begitu mungkin masyarakat sosial itu akan menjadi lebih baik kalau dikelola dengan pengelolaan sebagaimana industrialisasi dengan ilmu-ilmu dengan metodologi yang ada di ilmu-ilmu alam itu. Sehingga positivisme itu mencoba memahami perspektif sosial, realitas sosial dengan kategorisasi ilmu-ilmu alam itu. Yang terukur, teruji gitu. Sehingga kan beberapa ciri positivisme itu kan objektif. Ilmu itu harus objektif. Kalau nggak objektif namanya bukan ilmu tapi seni itu. Ilmu itu harus fenomenalisme dari objek yang begitu luas harus direduksi pada objek yang jelas, yang kasuistik gitu loh. Yang
ketiga apa ya? Setelah objektif, fenomenalisme, reduksifikasi. Yang terakhir saya lupa. Bebas nilai. Yang terakhir itu bebas nilai. Ilmu itu harus free value. Tidak boleh ada keterlibatan unsur subjek dalam memahami realitas sosial. Apakah itu mungkin? Nanti Mas Prahpur akan menjawab itu. Apakah mungkin dalam memahami fenomena sosial itu kita bisa free value itu, bebas dari kepentingan? Nggak mungkin itu. Makanya Aguskom, tetapi Aguskom memang harus diakui cukup luar biasa membangun kejayaan dari scientific, sehingga dia pernah mengatakan begini, suatu saat nanti aku akan mengkhotbahkan sebuah agama baru di gereja Notre Dame yang menggeser mitologi, yang menggeser teologi-teologi yang sudah ada pada saat itu, dan agama baru itu aku beri nama positivisme. Agamanya ilmu pengetahuan. Ketika semua kebutuhan umat manusia tidak dijawab oleh mitos, tidak dijawab oleh teologi, tapi dijawab oleh ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan yang mana? Yang objektif, yang terukur, yang teruji, yang bisa diverifikasi, yang metodis dan sebagainya itu. Nah, ilmu sosial pertama kali yang kemudian dia lahirkan adalah fisika sosial. Sekarang disebut dengan nama apa fisika sosial itu sekarang? Halo, diberi nama apa sekarang itu? Yang sekarang di FISIP ada jurusannya itu. Ya, itu dipelajari itu di awal-awal kuliah, teman-teman. Ayo, apa ayo? Febri? Sosiologi, Pak. Sosiologi itu dianggap sebagai dulu di awal namanya fisika sosial, kemudian jadi sosiologi yang dianggap sangat positivistik. Kemiskinan diukur dengan ukuran-ukuran sebagaimana perspektif mereka, gitu kan? Bagaimana mungkin kemiskinan diukur gitu loh? Bahwa ternyata terpelajar diukur. Ukuran terpelajar adalah harus masuk dalam sekolah-sekolah formal. Regulasinya kemudian mengatakan bahwa orang-orang yang tidak pernah masuk dalam sekolah-sekolah formal dianggap tidak terpelajar. Dianggap sebagai kategorisasi orang miskin. Orang dengan kategorisasi desa tertinggal. Padahal ternyata Indonesia pernah punya lembaga pendidikan yang lokal jenius itu loh, lokal yang indigenous itu loh. Yang khas Indonesia, khas Nusantara, namanya apa? Pondok pesantren. Ya enggak? Pondok pesantren kan sebenarnya lembaga pendidikan juga. Yang dibaca bukan alfabetisasi, huruf abjad, tapi huruf hijaiyah. Misalnya seperti itu loh. Di sanggar-sanggar belajar tentang bahasa Jawa di orang Jawa misalnya. Mereka mengenal huruf, tapi huruf bukan sebagian huruf ABCD. Tetapi kan karena regulasinya mengatakan bahwa orang yang masuk pondok, orang yang masuk sanggar tidak termasuk terpelajar. Sehingga ada banyak kalangan masyarakat yang tidak menyekolahkan anaknya di lembaga formal, tapi menyekolahkan anaknya di pondok-pondok pesantren tidak dianggap terpelajar. Padahal mereka juga bisa membaca menulis, tapi membaca menulisnya tidak membaca menulis sebagaimana yang dipahami sekarang ini. Makanya sekarang muncul namanya Undang-Undang Pesantren nomor 18 2019 yang mencoba menyejajarkan bahwa orang yang masuk pondok pesantren itu punya kesetaraan dengan orang yang masuk di lembaga formal. Itu menarik itu. Nah, makanya sebenarnya konsep-konsep positivisme memang mencoba menyederhanakan atau melakukan generalisasi terhadap semua fenomena kasus yang sifatnya kasuistik. Misalnya kalau saya ingin mengatakan begini, jika negara ingin mengatakan bahwa tingkat kemiskinan di Indonesia pada masa pemerintahan sekarang ini sudah menurun, maka positivisme akan mencoba mencari bukti dengan cara apa untuk mengatakan bahwa kemiskinan itu sudah turun. Dengan cara apa? Memberikan buktinya dengan cara apa? Halo, ingat loh, positivisme itu mencoba mengatakan bahwa yang disebut ilmu itu harus objektif, harus terukur, harus teruji, harus terverifikasi. Maka ketika ada hipotesa yang mengatakan bahwa premis yang mengatakan bahwa
tingkat kemiskinan Indonesia dari 2019 ke 2021 mengalami penurunan yang begitu luar biasa. Maka untuk membuktikan itu, apa yang dilakukan dengan logika positivistik? Dengan pengujian. Dengan mengujian apa? Dengan memberikan bukti apa? Uji empiris, Pak. Uji empiris? Enggak, maksudnya memang uji empiris, tapi dengan menyodorkan bukti namanya apa? Data tentang apa? Pendapatan, Pak. Data tentang? Pendapatan. Oh, pendapatan menjadi salah satu indikator. BPS itu kalau melakukan sensus itu dipakai dalam rangka untuk apa? Sensus ekonomi dipakai dalam rangka untuk apa? Mengetahui perkembangan ekonomi Indonesia. Mengetahui jumlah orang dengan tingkat penghasil pendapatan, sehingga ini kategorisasi miskin, ini kategori. Maka positivisme akan memberikan penyodoran bukti tentang sejumlah orang di Indonesia yang ternyata meningkat pendapatan per kapitanya itu loh, dengan mengabaikan fakta anomali. Fakta anomali nggak akan disebutkan, ya kan? Karena fakta anomali itu kan merusak data itu loh. Maka data yang anomali nggak boleh dipakai. Nah, positivisme kan seperti itu, ya kan? Ya sama dengan contoh yang pernah saya berikan loh. Kalau ada asumsi yang mengatakan bahwa semua angsa berwarna putih, maka positivisme mencari 100 atau 1000 ekor angsa berwarna putih. Kalau sudah ditemukan 100 ekor angsa berwarna putih, maka premis yang mengatakan semua angsa berwarna putih itu benar. Itu positivistik. Karena sifatnya verifikatif. Tapi teori kritis nggak setuju itu. Maka dia menyodorkan apa yang disebut dengan falsifikasi. Teori penyalahan. Yang satu teori pembuktian, yang satu teori penyalahan. Ya kan? Ketika ada premis yang mengatakan semua angsa berwarna putih, dia tidak mencari 100 ekor angsa berwarna putih, tapi buat apa kita mencari 100 ekor angsa berwarna putih? Kenapa kita tidak mencari 1 ekor angsa berwarna hitam? Kalau 1 ekor angsa berwarna hitam ditemukan, maka apa yang terjadi pada premis tadi? Apa yang terjadi pada premis tadi? Berubah. Gugur, nggak berlaku, ya kan? Berarti ternyata tidak semua angsa berwarna putih. Itu namanya falsifikasi. Berarti ada verifikasi, ada falsifikasi. Positivistik itu sibuk mencari verifikasi dan melupakan apa yang disebut dengan fakta anomali itu. Nah, sehingga akhirnya positivistik itu seringkali dipakai untuk merasionalisasi sebuah tindakan-tindakan yang bisa jadi salah itu loh. Bisa jadi salah. Karena alasannya rasional sekali gitu loh. Ya, coba kalau teman-teman coba mengkritik tentang konsep Densus 88 tentang radikalisme misalnya dengan teori kritis misalnya, itu bisa dipakai untuk melihat jangan-jangan narasinya sifatnya verifikatif bukan falsifikat. Misalnya seperti itu loh. Nah, teman-teman ilmu sosial harus punya keberanian moral untuk melakukan itu loh. Jangan melegitimasi hal yang sudah. Kalau melegitimasi nggak usah kuliah kalau menurut saya. Nah, kemudian bagi masa Frankfurt, ketika dia melakukan kritik atas positivisme, maka dia mengatakan ada 2 hal yang dia katakan. Hampir semua ilmu saat itu tidak pernah menyoal arah transformasi masyarakat, yang terjadi hanya melegitimasi atau melancarkan cita-cita yang dibangun di dalam konsep itu. Ya. Makanya saya sebut tadi di awal, saya katakan sama Pak Mas Herza tadi, bahwa jangan-jangan ada banyak teori-teori yang dibangun di perguruan tinggi itu adalah teori-teori yang mendukung kriminalitas rezim, atau mendukung ketidakadilan sosial, atau mendukung kesenjangan sosial. Sehingga masa Frankfurt mengatakan hampir semua ilmu tidak pernah menyoal arah transformasi masyarakat. Ya, kan? Benar nggak arah ini? Ya, jangan-jangan salah, tapi itu nggak penting. Ya. Yang penting adalah bagaimana melegitimasinya itu. Konsep itu harus dianggap benar itu, nggak boleh disalahkan itu. Makanya kenapa yang membangun
Kenapa yang dikritik adalah ilmu, akhirnya melahirkan ilmuwan dan intelektual yang mendukung sebuah rezim, termasuk rezim kapitalis, itu yang sebenarnya pernah dikritik oleh Louis Althusser ya, yang dia mengatakan, Louis Althusser kan juga seorang Marxis itu, yang dia mengatakan negara dimanapun itu pasti punya aparatur negara yang dipakai untuk melegitimasi kekuasaan. Negara sebenarnya tidak hanya negara, tapi termasuk dunia kapitalisasi itu. Negara dan kekuasaan ekonomi misalnya. Saya menyebut kalau negara itu seolah hanya kritik hanya negara. Pasti punya aparatur yang selalu digunakan dalam rangka melegitimasi kekuasaan itu. Ya kan? Louis Althusser menyebut ada dua aparatur negara. Yang satu aparatur negara yang sifatnya represif, kalau ini negara. Satu aparatur negara yang sifatnya represif, yang memang orientasinya melegitimasi kekuasaan dengan represif, salah satunya dengan kekerasan, ya kan? Ini siapa aparatur negara represif itu? Kalau dalam bahasa Althusser menyebut pada institusi apa kira-kira teman-teman? Militer bukan, Pak? Militer. Namanya aparatur negara represif, militer. Maka militer itu alat negara, ya kan? Alat negara yang bahkan dalam keadaan tertentu dia punya legitimasi hukum untuk melakukan kekerasan, ya kan? Seorang polisi menembak pencuri, ya kan, misalnya kan boleh digunakan dalam keadaan tertentu, tapi masyarakat sipil nembak pencuri, mukuli pencuri, salah kan? Nah, itu namanya aparatur negara represif. Tetapi kata Louis Althusser, yang berbahaya justru bukan aparatur negara represif. Yang berbahaya adalah aparatur negara ideologis. Siapa mereka? Mereka adalah sekelompok intelektual yang membangun sebuah konsepsi yang sangat rasional, yang dipakai dalam rangka untuk menguatkan atau melegitimasi kekuasaan yang sedang berjalan. Siapa sih kaum intelektual yang disasar oleh Louis Althusser itu? Siapa saja itu? Siapa saja kira-kira? Mungkin kalau di Indonesia itu seperti DPR, aparat pemerintah, Pak, yang tinggi, Ya, elit-elit. Birokrasi negara, dosen juga termasuk loh. Nah, berarti kalian bisa curiga sama Mas Herza nanti. bisa curiga sama dosen-dosen kalian. Bisa juga curiga sama kiai-kiai, ulama-ulama MUI, PGI. Jangan-jangan memang, makanya yang dikritik oleh teori kritis adalah ilmu yang selama ini berjalan dalam kampus-kampus itu ternyata tidak pernah menyoal arah transformasi, tapi sibuk melegitimasi industrialisasi. Sehingga ngapunten teman-teman sekalian, indikator kinerja utama kampus yang nomor 1 itu adalah berapa lama mahasiswa mendapatkan pekerjaan. Iya nggak Mas Herza? Berapa lama? Yang kedua, berapa rupiah gaji yang mereka peroleh. Artinya apa? Jangan-jangan kampus memang stok bagi dunia industri, skrup bagi dunia industri itu loh. Melegitimasi industrialisasi. Padahal kalau di negara Eropa, semua perubahan sosial di luar kampus dikeluarkan dari kampus. Kampus yang menginisiasi perubahan itu. Tapi di negeri kita, apa yang bergerak di luar, kita yang harus beradaptasi dengan mereka itu. Sehingga muncullah konsep link and match. Ya kan? Link and match antara prodi dengan lapangan pekerjaan. Sehingga yang diuntungkan dengan konsep ini siapa? Prodi apa yang diuntungkan kalau konsep link and match ini? Prodi apa yang diuntungkan? Sehingga selalu menyebut ada prodi yang masuk grade-nya tertinggi, banyak peminat. Ya karena perspektif mereka tentang ilmu bias. Ilmu itu apapun punya kontribusinya masing-masing. Tapi karena konsep link and match, sehingga ilmu yang langsung berhubungan dengan dunia industri dianggap ilmu yang lebih bermutu ketimbang yang lainnya. Seperti teknik, ekonomi, kan begitu ya? Seperti sosial, politik, dan sastra dianggap pinggiran. Karena tidak berorientasi pada link and match. Padahal teman-teman kalau datang ke Perancis, justru orang yang belajar ilmu sosial humaniora lebih dianggap
orang-orang yang serius belajar ketimbang teknik. Lebih dihargai gitu loh. Tapi kalau di Indonesia yang dihargai malah justru yang sifatnya teknis itu. Nah, itu yang terjadi loh. Takoni, kuliah di mana? Filsafat. Mesti mau jadi apa kamu kuliah? Kayak gitu kan. Kuliah di mana? Sastra Indonesia. Mau jadi apa kamu? Selalu seperti itu kan? Iya enggak? Muncul stigma enggak? Nah, coba kalau kita kemudian mencoba melakukan kritik, mengkaji ulang fenomena itu, bahwa semua ilmu itu kalau orientasinya transformasi sosial, setiap ilmu pasti punya fungsinya masing-masing. Politik untuk melahirkan sebuah ahli politik agar bagaimana politik peradaban itu dibangun, bukan politik kekuasaan, misalnya seperti itu. Ekonomi diciptakan dalam rangka untuk apa? Untuk menciptakan ekonomi kooperasi, bukan ekonomi korporasi. Misalnya seperti itu. Bahasa dan sastra dipakai dalam rangka apa? Menggerakkan literasi. Karena kalau orang sudah mencintai bahasa, maka dia akan mencintai literasi. Ya. Nah, ini kan luar biasa, tapi kan arahnya selalu tidak ke sana itu, sehingga kita lulusan sastra Indonesia bingung lapangan pekerjaan apa itu loh. Makanya benar kata John Horgan dalam bukunya The End of Science. Senjakala ilmu pengetahuan sudah mati. Yang kedua, setiap ilmu saat ini sifatnya hanya afirmatif. Sistem yang ada harus didukung, bukan dikritik atau diperbaiki meskipun sifatnya manipulatif. Ya kan? Maka ilmu akhirnya tidak berperan dalam rangka untuk menciptakan kesadaran kritis. Nah, ini yang oleh masa Frankfurt akhirnya dia menyasar pada ilmu modern saat itu yang hanya merasionalkan suatu sistem yang akhirnya kemudian menjadi irasional, mencoba merasionalkan suatu sistem tapi malah justru menjadi irasional. Makanya disebut sebagai dilema manusia rasional karena melahirkan mitos baru itu loh. Karena kepentingannya yang penguasaan. Ya kan? Teori kritis tidaklah mengkritik kekurangan, melainkan tidak hanya mengkritik sebuah kekurangan, tapi melakukan kritik atas keseluruhan dari totalitas itu loh. Yang menunjukkan sisi yang irasional dalam sebuah sistem. Mengapa kita harus mensepakati modernitas misalnya? Mengapa kita harus mensepakati konsep industrialisasi misalnya? Mengapa kita harus mensepakati konsep pembangunanisme misalnya? Nah, yang disasar oleh masa Frankfurt pada saat itu memang orientasinya untuk mengkritik kapitalisme, mengkritik industrialisasi. Maka dia mengatakan gini, bahwa produksi tidak untuk memenuhi kebutuhan umat manusia, karena dia yang dikritik adalah totalitasnya, bukan sisi buruknya. Produksi tidak untuk memenuhi kebutuhan umat manusia, melainkan kebutuhan umat manusia diciptakan dan dimanipulasi demi produksi. Ini sekarang sangat pas kalau kalian temukan dengan konsep masyarakat konsumsinya siapa namanya yang saya lupa namanya, yang menulis buku masyarakat konsumsi itu, yang siapa Mas Hersya ya, yang Zhuang Baudrillard yang mengatakan yang mengatakan bahwa saat ini produksi barang itu menggerakkan kita bahwa kita itu butuh akan barang itu. Kita membeli barang, kebutuhan itu diciptakan oleh produksi itu, bukan karena kita memang butuh akan barang itu. Sehingga kalau tiba-tiba teknologi itu menciptakan sesuatu, kita membelinya bukan karena butuh. Artinya memang produksi barang itu membuat orang lain tiba-tiba butuh atas barang itu loh. Itu yang terjadi. Maka di dalam teorinya masa Frankfurt, produksi itu tidak untuk memenuhi kebutuhan umat manusia, tapi kebutuhan umat manusia dimanipulasi demi produksi. Sehingga orang membeli barang bukan karena nilai guna barang, tapi karena nilai fungsi barang yang ada di dalam barang itu. Beli televisi ya gunanya hanya untuk sebagai media informasi, nonton film, nonton bola. Tapi akhirnya harus lihat merek, harus lihat besarnya, ya kan? Harus melihat kualitasnya dan sebagainya. Akhirnya kita merasa bahwa semakin barang itu diproduksi dengan semakin lebih canggih, maka kita merasa bahwa kita harus butuh barang itu. Ini yang disebut bahwa akhirnya mengalihkan perhatian orang
dari nilai fungsinya, dari nilai kegunaan ke nilai fungsi. Karena di balik barang yang diproduksi, yang dikonsumsi, itu ada status sosial dan sebagainya itu. Kalau teman-teman baca teori masyarakat konsumsinya Zuang Baudrillard itu loh, tentang simulasi, tentang simulakra, tentang hiperrealitas itu. Sekarang terjadi betul itu. Ya kan? Bahwa yang kita beli sebenarnya bukan barang tapi citra. Ya enggak? Kita membeli citra enggak kalau membeli barang? Cari buku ya di Gramedia, meskipun harganya mahal. Saya nggak tahu kalau di Bangka Belitung ada nggak. Kalau di Jogja kan ada shopping center ya Pak Erza ya? Ya, ada shopping Di Jogja ada shopping center, ada sosial agensi yang harganya jauh lebih murah. 60% lebih murah dari toko-toko modern. Tapi kan citra sosial dibangun di sosial agensi kan di shopping center kan nggak bagus. Sehingga lebih suka beli di Gramedia. Karena di Gramedia kita membeli citra. Ya kan? Membeli baju harus di mall. Karena di mall ada citra sosial yang dibangun di sana itu. Ketimbang di pasar loak dan sebagainya itu. Nah, itu konstruk pengetahuan sebenarnya yang tidak disadari oleh kita. Akhirnya kita berubah dan kapitalisme mampu mengubah itu. Ya kan? Nah, tapi kemudian peletak dasar masa Frankfurt sadar diri bahwa sistem yang awalnya irasional tadi sebenarnya justru bermula dari usaha manusia untuk merasionalkan hidupnya itu. Jadi manusia dalam rangka rasionalisasi kehidupan malah menciptakan sesuatu yang irasional baru, ya kan? Sesuatu yang akhirnya malah menjebak manusia untuk semakin merasionalisasi sesuatu yang salah. Ya, penjelasan rasional itu menjadi sebuah mitos baru yang akhirnya kemudian teori kritis mengalami kebuntuan, vis a vis berhadapan dengan kapitalisasi. Ya, teori kritis juga gagal akhirnya menghadapi kapitalisme itu. Karena saya memang sejak awal yakin kapitalisme itu jangan dilawan kapitalisme itu. Kalau mahasiswa berteriak lawan kapitalisme, Allahu Akbar, kapitalisme dolim, tapi belanjanya masih di mall, masih gaya hidupnya lebih kapitalis ketimbang apa yang dia tolak gitu loh. Dia menjadi kapitalis yang lebih soleh itu loh. Ya karena belum mendapatkan akses. Kalau sudah dapat akses kan beda loh. Sama dengan dulu waktu Mas Herza ini kritis pada kekuasaan, mungkin karena belum dapat akses kekuasaan ya sama dengan saya dulu. Saya dulu waktu 90-an ya demo, hobi saya demo di bundaran UGM itu. Hobi saya demo, luar biasa kalau demo itu, kebanggaan. Dulu saya mengatakan jangan pernah ngaku jadi mahasiswa kalau tidak pernah demonstrasi, tidak pernah jadi aktivis. Jangan pernah mengaku jadi aktivis kalau tidak pernah demonstrasi. Jangan pernah mengaku demonstran kalau belum pernah dikejar-kejar polisi dan tentara itu. Saya dulu semboyannya mahasiswa tahun 90-an kan kayak gitu loh. Sehingga kalau nggak demo itu dianggap belum selesai sebagai mahasiswa dulu loh ya. Saya kalau sekarang kan beda. Sekarang situasi zamannya sudah lain, sudah dininabukan dengan berbagai. Nah, sekarang kita baru ngomong tentang Jürgen Habermas 1,5 jam baru ngomong lebih ya. Oh, 1,5 jam baru ngomong tentang Habermas. Nah, ini Habermas. Siapa sih Habermas itu, teman-teman sekalian? Nah, Habermas karena nanti ini yang akan kita bahas bukan sebagai inti ini, karena makanya tadi kita nggak mungkin ngomong Habermas kalau kita tidak ngomong masa Frankfurt sebelumnya itu loh. Karena Habermas adalah orang yang menurut saya luar biasa. Dia generasi paling akhir sebenarnya. Saya nggak tahu setelah Habermas apakah akan ada lagi tuh sosok-sosok yang mencoba merevisi teori kritis dan kemudian memberikan bentuk yang baru terhadap teori kritis seperti apa. Yang Habermas adalah orang yang sangat luar biasa untuk menciptakan apa yang disebut dengan emancipatory knowledge, pengetahuan yang membebaskan gitu loh. Ya kan, yang ini sama sebenarnya dengan narasi awal dari masa Frankfurt, narasi awal dari Karl Marx, bahwa orientasi dari semua proses pembelajaran, apa yang kita pelajari ya pembebasan, ya kan? Untuk melahirkan apa yang disebut dengan kesadaran kritis. Makanya wajar kalau Habermas kemudian diletakkan sebagai bagian dari teori kritis masyarakat. Nah, teori kritis masyarakat itu pada masa Habermas tidak hanya pada masa sebelum Habermas diletakkan sebagai pendekatan teoritis sekaligus metodologis loh. Punya kekuatan teori tapi juga kekuatan implementatif itu loh. Ya. Yang pada masa klasik, pada masa sebelum Habermas
teori kritis tadi ditentukan oleh dua paham yang fundamental. Yang satu pemikiran yang sifatnya historis, yang satu pemikiran yang sifatnya materialis. Yang historis didasari oleh sebuah pemahaman bahwa ini pemahamannya Marxian yang diawali dari perspektif historis itu penting untuk membuka kesadaran umat manusia bahwa dalam setiap relasi manusia selalu ada relasi dominatif, relasi penindasan gitu loh. Ya kan? Tetapi hampir semua relasi penindasan tadi, sejarah penindasan tadi ditutupi oleh narasi-narasi objektifikasi, ya kan? Rasionalisasi yang dibangun oleh positivis skill. Sehingga paradigma historis adalah membuka kesadaran bahwa sejarah umat manusia sesungguhnya adalah sejarah relasi hegemonik. Tetapi relasi itu dibangun dengan kepentingan keilmuan yang dianggap objektif dan sebagainya. Kemudian yang kedua, paradigmanya adalah paradigma materialis. Yang konsep materialisme ini bukan tidak sama dengan materialisme mekanik pada awal-awal konsep metafisis tentang realitas pertama dari keseluruhan adalah materi, bukan. Tetapi konsep materialisme dalam teori kritis itu diletakkan dalam konteks untuk melihat bahwa sejarah penindasan itu terwujud dalam bidang-bidang produksi yang orientasi yang di mana hampir semua orientasi kehidupan manusia basisnya adalah basis materi gitu. Sehingga kalau sistem ekonominya berubah, maka bangunan di atasnya ikut berubah itu. Kalau mata pencarian di atasnya ikut berubah, maka kesadaran di atasnya ikut berubah itu. Bukan kesadaran menentukan sejarah, tapi sejarah menentukan kesadaran itu. Bukan kesadaran menentukan proses produksi, tapi proses produksilah yang menentukan kesadaran umat manusia itu. Ini konsep-konsep awal di materialisme. Dan itu oleh Habermas kemudian dicoba untuk direvisi ulang meskipun tetap meletakkan bahwa perspektif historis dan perspektif materialis itu sebagai paradigma penting dalam melihat bagaimana konsep-konsep hegemonik yang dibangun oleh kapitalisme itu. Nah, Habermas itu ya sama dengan Marshall Frankfurt yang lain, melakukan kritik atas Marx. Saya tidak perlu menyampaikan kritiknya karena sebenarnya ini sama kritiknya, tidak terlalu banyak perbedaan dengan Marshall Frankfurt tadi itu. Ini nggak usah. Nanti ini saya kirim ke teman-teman aja yang ini, karena sudah jam 10:04. Ini nggak usah, ruang publik juga nggak perlu. Nah, ini terakhir, Pak Hersa, yang sesuai dengan apa yang diinginkan, bahwa bagaimana sih pemahaman Habermas terkait dengan ilmu pengetahuan, di mana nanti letak teori kritis harus dibangun dulu. Ya kan? Tadi saya menyebut bahwa di balik kata objektifikasi ilmu pengetahuan itu selalu bersembunyi kepentingan kekuasaan. Kan? Kepentingan itu diletakkan dalam konteks ekonomis sebagai kepentingan eksploitatif dalam kapitalisme lama. Saat ini terwujud dalam narasi humanisasi hubungan antar manusia di bawah prinsip nilai tukar. Jika dulu itu kapitalisme lama itu mengeksploitasi manusia untuk kepentingan ekonomi, sekarang kapitalisme mengubah bentuknya itu dengan tidak bersifat eksploitatif, tapi akhirnya hubungan antara buruh dengan majikan adalah hubungan yang sifatnya transaksional itu, konsensus. Meskipun sebenarnya di sana dibangun ada kepentingan eksploitatif juga, tapi buruh nggak menyadari bahwa itu adalah sesuatu yang sifatnya eksploitatif karena menganggap ini bagian dari prinsip transaksional dengan nilai tukar. Makanya ketika Habermas mencoba meletakkan bahwa objektifikasi ilmu itu akan berakhir pada kepentingan kekuasaan, dia mencoba melihat dalam konteks ini tidak ada satupun ilmu itu yang bebas nilai. Ilmu itu yang objektif itu. Semua ilmu itu taut nilai. Ya kan? Selalu berhubungan dengan nilai, kepentingan. Tidak mungkin ilmu itu free value. Kalau positivistik itu kan ilmu itu harus free value, bebas nilai. Kalau subjek terlalu terlibat dalam memahami objek, maka menjadi tidak objektif, menjadi subjektif. Ya kan? Bagaimana mungkin ilmu kok subjektif? Kalau subjektif itu kan namanya seni itu kan subjektif.
Tapi bagi Marshall Frankfurt yang sebenarnya juga membangunnya dari konsep fenomenologi, kecil dalam konteks hubungan antar manusia dengan manusia, ya kan? Manusia memahami manusia yang lain, itu kecil kemungkinan terjadi objektifikasi mutlak. Yang terjadi adalah intensionalitas atau yang disebut dengan intersubjektif, bahwa antara subjek dengan subjek itu selalu membangun relasi. Nggak ada subjek-objek, yang ada adalah subjek-subjek gitu. Ya kan? Ini namanya intensionalitas, bahwa subjek tetap terlibat dalam rangka mempersepsikan sebuah objek itu. Ya kan? Ketika kita memahami bagaimana pemerintahan Presiden Jokowi dengan bagaimana pemerintahan SBY misalnya, maka subjek terlibat betul dalam membangun narasi itu. Ya. Bagaimana mereduksi supaya subjeknya tidak terlalu subjektif, maka fenomenologi mengatakan ada namanya intersubjektif atau intensionalitas itu loh. Ya. Subjek nggak mungkin dihilangkan, sementara kalau objektif, subjek dihilangkan. Hubungan antara manusia dengan alam nggak ada, pasti ada jarak. Subjek nggak berpengaruh dengan alam. Benda dilempar jatuh ke bawah, subjek nggak terlibat di sana. Tapi peristiwa-peristiwa sosial ekonomi ada subjek yang terlibat di sana itu. Sehingga fenomenologi yang kemudian mungkin salah satunya menjadi inspirasi dari Marshall Frankfurt adalah memberikan sebuah istilah namanya intensionalitas atau intersubjektif itu loh. Karena nggak mungkin subjek itu dihilangkan itu. Narasi kepentingan dalam semua kerja keilmuan itu nggak mungkin bisa dihilangkan. Maka dalam konteks itu Habermas mengatakan ada 3 bentuk ilmu pengetahuan. Ada 3 jenis ilmu pengetahuan berdasarkan kepentingan-kepentingannya itu. Yang satu ilmu-ilmu empiris analitis, 2 ilmu-ilmu historis hermeneutis, 3 ilmu-ilmu tindakan atau yang disebut dengan ilmu-ilmu kritis. Ya kan? Atau ilmu-ilmu yang disebut dengan kritik ideologi. Ilmu-ilmu empiris analitis adalah ilmu-ilmu alam, mencari hukum-hukum yang pasti, nomologis bukan noologis. Kalau noologis itu sifatnya kerohanian, abstraksi konsep. Tapi kalau hukum-hukum alam mencari kepastian maka disebut dengan eksak. Begitu kan? Dan ini dibangun betul oleh ilmu-ilmu alam, termasuk ilmu sosiologi yang positivistik. Bahkan ilmu psikologi pun juga ada yang positivistik itu. Konsep ketiga adalah manusia harus menyesuaikan diri dengan kepastian untuk memanfaatkan alam dengan kebutuhan itu loh. Karena alam itu kepastian, maka bagaimana manusia menyesuaikan itu? Tujuannya apa ilmu ini? Penguasaan alam. Maka teman-teman bisa lihat, karena orientasinya pada penguasaan alam, ya kan, antara subjek-objek, karena alam itu objek, maka muncullah eksploitasi pada alam. Krisis ekologis di mana-mana karena kepentingan eksploitasi, ya kan. Tanah yang sebenarnya punya fungsi penyerapan, tanah itu punya fungsi penyerapan. Bagi masyarakat adat tertentu, tanah itu punya kekuatan magis mistis. Tetapi bagi kepentingan kapitalisasi, tanah hanya punya fungsi ekonomis. Akhirnya wajar juga kemudian tanah diperjualbelikan, didirikan pabrik-pabrik dan sebagainya. Kepentingannya karena kepentingan eksploitatif itu. Maka teman-teman bisa lihat bagaimana tambang-tambang yang dibangun di mana-mana di berbagai pulau, setelah eksploitasi tanah selesai ditinggal itu loh. Ditinggal oleh yang mengeksploitasi. Masyarakat selanjutnya hanya menerima residu itu. Karena orientasinya kepentingan dari ilmu empiris adalah penguasaan alam. Mana yang objektif? Kan gitu. Kepentingan akan ada value yang terikat di sana. Kan? Sehingga yang kemudian dilakukan oleh ilmu empiris analitis dalam memahami sebuah objek adalah mengorganisir kesan indrawi di bawah kepentingan teknis itu. Sehingga pengalaman-pengalaman manusia melalui panca indera itu tadi itu diorganisasi, tapi kepentingannya adalah kepentingan penguasaan alam, sangat teknis. Yang kedua adalah ilmu-ilmu sosial, ilmu-ilmu historis hermeneutis seperti sejarah, ilmu sosial, sastra dan sebagainya. Ilmu yang orientasinya verstehen, memahami, bukan euklaren. Kalau euklaren menjelaskan, ya kan? Ilmu-ilmu ini
objeknya ya proses interaksi antar manusia, bahasa dan sebagainya. Bagaimana mungkin bahasa itu objektif? Bahasanya Habermas loh. Bagaimana bisa membangun narasi bahasa yang objektif? Tujuan dari ilmu ini apa? Menemukan meaning, menemukan makna, ya kan? Menciptakan makna. Orang baca sastra itu ya untuk menemukan meaning. Nah, membaca sastra akhirnya ya intersubjektif. Karena satu novel bisa jadi dipersepsikan yang berbeda oleh banyak orang. Fenomena politik elektoral 2019 yang lalu bisa dibaca secara berbeda oleh banyak pakar politik. Kan begitu kan? Nah, kemudian bagaimana cara mereka memahami konsep dalam memahami realitas? Mereka mengorganisir perluasan intersubjektif untuk kepentingan apa? Untuk kepentingan saling mengerti satu sama lain dalam sebuah tindakan bersama. Yang terakhir, ilmu-ilmu tindakan. Ini jenisnya ada ilmu ekonomi, ilmu sosiologi, ilmu politik, ilmu-ilmu reflektif, dan sebagainya. Paradigmanya kritis, critical, atau emancipatory knowledge, membantu manusia menentukan tindakan bersama. Orientasinya apa? Tujuannya apa? Pembebasan. Objeknya apa? Kekuasaan. Dan metode yang dilakukan adalah refleksi kritis atas sejarah subjek manusia. Ini tiga jenis ilmu yang sebenarnya dikonsepsikan oleh Habermas. Kalau konsep ilmu, kan ada banyak penjelasan ilmu yang berbeda satu sama lain. Kayak Ampere menjelaskan ilmu itu noologis dan logis misalnya. Ada tiga jenis, ada ilmu yang lain menjelaskan ilmu yang sifatnya deskriptif, ilmu yang sifatnya normatif, ilmu yang sifatnya efisiensif. Ilmu yang sifatnya deskriptif adalah ilmu yang menjelaskan segala sesuatu apa adanya, sosiologi katanya seperti itu. Ilmu yang sifatnya normatif, ilmu yang bukan menjelaskan, tapi membuat segala sesuatu harus sesuai dengan apa yang diinginkan. Itu namanya normatif. Ilmu hukum, ilmu pedagogis, ilmu psikologi, dan terakhir adalah ilmu efisiensif, ilmu yang membuat objek itu punya nilai guna yang efisien, ilmu ekonomi, teknik, dan sebagainya. Nah, penjelasan pembedaan jenis ilmu itu tergantung dari siapa yang mendeskripsikan, termasuk konsep yang dibangun oleh Habermas ini. Ini nggak usah, nanti kalau ada pertemuan baru kita bahas. Problem dalam epistemologi yang dinarasikan oleh Habermas adalah yang ini sebenarnya menjadi problem yang kemudian menjadi titik fokus dari pemikiran Habermas. Apakah realitas sosial itu objektif, berpusat pada pengalaman indera, atau subjektif bertumbuh pada makna? Ini yang tadi saya sebut tadi dalam ilmu historis semiotis. Apakah ilmu pengetahuan itu bebas nilai atau taut nilai? Apakah realitas sosial itu deterministik, bersifat kausalitas, linier, atau sesuatu yang sifatnya siklus cair atau spiral? Yang keempat, apakah asumsi kebenaran itu harus dibuktikan melalui verifikasi atau hanya cukup dengan sebuah pemahaman atau tafsiran? Nah, begitu teman-teman sekalian. Ini penjelasan panjang lebar, 2,5 jam, hampir 2 jam. Pak Lis, 2 jam. izin sebentar Pak Lis. Ya, monggo. Ini Pak Lis, bisa kembali ke slide yang ini tadi, yang pembagian ilmu. Ada yang ingin saya coba ini, apa ini? Jelaskan. Konfirmasi ke Pak Lis, kira-kira sumber mana yang benar? Soalnya gini Pak Lis, di antara ilmu hermeneutis dan ilmu tindakan atau teori kritis ya, bahasa lain ilmu tindakan ini teori kritis yang dikembangkan oleh Mazhab Frankfurt dan Habermas itu sendiri. Nah, di buku Francisco Budi Hardiman itu Pak Lis, yang berjudul Kritik Ideologi, sepertinya sosiologi, politik masuk di historis hermeneutis ya? Ya, itu dimasukkan ke historis hermeneutis menurut Habermas. Sementara yang kritis itu disebutkan psikoanalisa ya, psikoanalisa. Ya, benar. Psikoanalisa, kritik ideologi masuk di situ. Ya, cuman ada catatan sih Pak Lis, yang saya tangkap secara tersirat dari tulisan Francisco Budi Hardiman itu, artinya ilmu-ilmu yang Pak Lis masukkan itu, yang sosiologi, ekonomi, politik sekalipun, itu diharapkan sebetulnya memiliki dikembangkan dengan paradigma teori kritis, sehingga orientasinya emansipatoris, bukan
melanggengkan status quo misalnya, memperbaiki yang manipulatif ya Pak Lis, atau hanya menjelaskan? Itu kira-kira gimana Pak Lis? Ya, sebenarnya memang kalau saya sih sebenarnya melihat bahwa ini hanya persoalan 3 kategorisasi ilmu ini kan sebenarnya Habermas ingin melihat bahwa ilmu itu nggak ada yang bebas nilai itu. Ilmu itu semuanya taut nilai. Ini bisa ini ada di dalam bukunya Anies Suseno. Memang saya belum membandingkan dengan Habermas yang kritik ideologi yang dengan Franciscus Budi Hardiman. Kalau memang ternyata ilmu tindakan ini, ilmu ekonomi, sosiologi dan politik itu masuk di historis hermeneutis, mungkin ini yang harus diperdebatkan, Pak. harus dikaji ulang. Karena sebenarnya kedua-dua historis hermeneutis dan ilmu tindakan itu kan bukan berarti kemudian dia kehilangan sifat kritisnya itu. Ini sebenarnya ketiga kategorisasi ini hanya kategorisasi yang meletakkan ilmu itu berdasarkan objeknya itu. Bukan berdasarkan apakah sikap kritis juga boleh ada dalam tiga paradigma ini loh. Kalau Pak Herja ternyata meletakkan ilmu ekonomi ke ilmu kritis tergantung dari konsep ekonominya. Kalau meletakkan ilmu sosiologi, kalau sosiologi orientasinya pada positivistik, itu sangat tindakan sekali itu. Ya kan? Kalau meletakkan sosiologi pada yang sangat positivistik ansih, artinya sebenarnya saya melihat sosiologi politik bisa masuk historis hermeneutis, bisa masuk ilmu tindakan. Ya, sepakat Pak Lis. Bisa masuk di situ gitu loh. Tergantung dari jangan-jangan banyak sekarang politik itu sangat positivistik gitu misalnya. Jangan-jangan banyak ilmu sosiologi itu sangat positivistik. Ya. Kalau seperti itu berarti masuk yang kategori justru yang kedua misalnya. Itu yang ini Pak Lis. Yang kayaknya tren sejauh ini yang saya amati Pak Lis, dominan sosiologi termasuk di UBB Pak Lis. Itu positivistik iya. Pak Lis. Sehingga ya sangat jarang kita lihat intelektual atau dosennya yang kritis, yang memihak misalnya. Benar. Kemudian mau terlibat secara aktif merubah kondisi yang ada. Jarang sekali Pak Lis. Ya, yang terjadi positivis itu melegitimasi kekuasaan memang. Makanya bisa masuk dalam kedudukannya tergantung dari perspektif paradigmatik yang dibangun. Kalau sosiologi itu orientasinya hanya kuantifikasi, kuantitas, itu maka masuk positivistik yang melegitimasi berbagai anomali mungkin ya. Kalau negara saya ingin mengatakan bahwa pembangunan di Jawa Timur berhasil, maka saya butuh orang sosiologi, tolong ya cari tahu bahwa pembangunan berhasil, itu kan positivistik. Kan gitu kan? Maka dia tidak melihat ada celah yang negatif, ada celah yang anomali dalam proses pembangunan ini loh. Nah, ketika masuk di situ, maka dia menjadi ilmu yang sifatnya kritis. Maka sebenarnya ini tergantung dari bagaimana kita menggunakan perspektif keilmuan kita itu. Ilmu politik pun kalau hanya melegitimasi kekuasaan misalnya, melegitimasi kekuasaan, maka dia menjadi positivistik juga itu. Kan begitu. Sastra selalu bicara pada kanonisasi, pada bahasa yang baik dan benar, sehingga melupakan bahwa ada banyak media massa yang bisa memproduksi bahasa-bahasa baru, tapi selalu dipinggirkan karena dianggap itu anomali. Nah, ini menarik sebenarnya Mas. Sehingga saya sepakat ilmu sosiologi, ilmu politik bisa masuk dua-duanya tergantung dari perspektif apa yang mau ditemukan. Kalau orientasinya membangun meaning, membangun makna, maka dia masuk ke historis hermeneutis. Tapi kalau orientasinya pada kekuasaan, melegitimasi kekuasaan, masa dia masuk di kategorisasi yang kedua. Ngapunten, teman-teman kalau belajar ilmu psikologi, coba sekarang. Psikologi sosial nggak laku. Yang laku psikologi industri, psikologi psikometri, psikologi sosial nggak laku karena terlalu kritis itu loh. Yang kritis itu selalu tidak dianggap sebagai sesuatu yang membahayakan bagi kemapanan itu. Maka yang kritis harus ditenggelamkan. Jangan-jangan memang logika kapitalisme memang seperti itu, Mas Herja. Banyak ilmu-ilmu kritis dimatikan dalam lembaga-lembaga kampus karena itu membahayakan. Makanya hampir semua kampus itu nggak mau mendirikan filsafat, politik, nggak mau karena itu membahayakan bagi kekuasaan. Mazhab Frankfurt aja hanya disinggung di beberapa sesi, Pak Lis. Nggak fokus. Fakultas Ekonomi sekarang masa belajar Das Kapital? Coba cari, ada nggak Fakultas Ekonomi yang belajar Das Kapital? Padahal kalau mau belajar kapitalisme sesungguhnya, ya belajar Das Kapital.
Tapi nggak dipelajari karena berbahaya bagi penguasaan kapitalisasi. Makanya kapitalisme itu sudah terlalu hegemonik, sudah terlalu dominan gitu loh. Sehingga hal-hal baru yang membahayakan, maka itu harus di-skip, harus disembunyikan itu. Harus dipinggirkan karena itu berbahaya bagi kemapanan sosial itu. Diktum kekuasaan, Mas Herja kan belajar politik, selalu tidak pernah berbagi terhadap orang lain dengan cara sukarela itu. Itu diktum kekuasaan. Gitu ya, Mas Herja ya? Siapa? Ini Saya kira sangat luar biasa ini Pak. Mudah-mudahan Ya. teman-teman bisa catat, menangkap poin-poin. saya penting rekam yang- kok, nanti saya kirim. Siap. Nanti saya kirim rekamannya. Nanti saya juga kirim ke Mas Herja materinya. Nanti Ya, malam siap. atau besok pagi ya Mas Herja kita ketemu di kelas satunya ya. Karena hari ini Sastra Inggris. Sastra Inggris. bahasa Inggris ya. Saya harus berangkat ke Tretes Ya. untuk Tretes itu sebuah pegunungan. Jadi pokoknya akhir tahun memang legitimasi kekuasaan untuk menghabiskan anggaran itu politik anggaran. Ye, matur suwun, Mas Herja, Ya. teman-teman sekalian. Ya, terima kasih Matur suwun, teman-teman. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Oh, ada yang mau Makasih, komentar? Nggak usah ya. Sudah 10:30 saya harus. Ya, ya Pak. Ye, nanti Siap-siap. bisa WA saya kalau ada yang mau dikomentari. Matur suwun, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.